Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam kuliah online untuk mata kuliah Mekanika Fluida. Yang insyaallah pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan motion of a fluid particle atau gerak dari sebuah partikel fluida. Materi ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu kelanjutan dari materi tentang gerak translasi dan juga gerak rotasi yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Baik, jadi seperti yang sudah saya terangkan di dalam video sebelumnya, bahwa gerak dari sebuah partikel fluida itu bisa terdiri dari gerak translasi, gerak rotasi, dan juga deformasi. Yang deformasi itu terbagi menjadi dua, yaitu deformasi sudut dan deformasi linear. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas dua buah jenis deformasi ini, yaitu deformasi sudut dan deformasi linear. Sedangkan untuk yang gerak translasi dan gerak rotasi itu sudah saya jelaskan di dalam video sebelumnya. Oke. Untuk deformasi partikel fluida ini jadi dia terdiri dari dua, seperti yang saya bilang tadi, bahwa dia terdiri dari deformasi linear dan deformasi sudut atau deformasi angular. Nah, untuk deformasi linear ini adalah perubahan dari suatu partikel di mana sisi-sisinya itu mengalami regangan dan sisi yang lain mengalami kontraksi atau pengkerutan. Nah, bisa dilihat seperti pada gambar ini. Satu sisi dia mengalami regangan, sisi kanan dan sisi kiri itu mengalami regangan, berubah. Ada perubahan bentuk yang arahnya kalau bisa kita gambarkan, dia ke arah kanan, melebar ke arah kanan dan ke arah kiri. Tapi di sisi yang lain, sisi yang top dan bottom ini, atas dan bawah ini, sisinya justru mengkerut, mengkontraksi, dia mengalami kontraksi yang arahnya ke atas dan ke bawah. Jadi satu sisi dia mengalami pelebaran, peregangan, sisi yang lain dia mengalami pengkerutan, atau kontraksi. Nah, sedangkan untuk deformasi sudut, itu adalah sebuah material, sebuah materi atau sebuah benda itu mengalami perubahan sudut pada sisi-sisinya. Yang awalnya sisi-sisinya memiliki sudut 90 derajat, seperti ini. Kemudian karena adanya gaya-gaya yang mempengaruhinya, maka sudutnya berubah menjadi tidak 90 derajat lagi. Jadi sudutnya seperti ini, dan yang sebelah sini sudutnya jadi seperti ini. Nah, itu perbedaan antara deformasi linear dan deformasi sudut. Nah, sekarang saya akan membahas dulu untuk deformasi sudut, deformasi sudut pada sebuah partikel fluida. Nah, seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, pada gambar, terutama khususnya pada diskusi tentang gerak rotasi dari partikel, yang mungkin sudah kalian ingat kita membahas untuk gambar ini, deformasi sudut ini, bahwa dinyatakan bahwa deformasi sudut dari sebuah partikel itu diberikan dengan cara menjumlahkan perubahan sudut, dua perubahan sudut, menjumlahkan dua perubahan sudut yang ini, menjumlahkan dua perubahan sudut yang ini, atau dengan kata lain kita menjumlahkan delta alpha, ini delta alpanya perubahan sudutnya, dengan delta beta perubahan sudut pada arah horizontal dan perubahan sudut pada arah vertikal. Jadi untuk deformasi sudut itu bisa dinyatakan dengan delta alpha plus delta beta, di mana delta alpha itu bisa kita lihat ilustrasinya seperti ini. Ada perubahan sudut yang dia terjadi, kalau diukur panjangnya sebesar delta
eta, dan sedangkan untuk delta beta itu ya, kalau kita ukur panjangnya sebesar delta C ya. Jadi ini adalah perubahan posisi atau perubahan panjang kalau yang ini dalam arah sumbu Y, kalau yang ini dalam arah sumbu X, dan keduanya itu jika dijumlahkan maka dia akan memberikan definisi dari deformasi sudut. Oke. Baik. Nah, selanjutnya ya, dari gambar ini ya, seperti yang gambar sebelumnya tadi, kita bisa menyatakan bahwa delta alfa ini itu bisa kita nyatakan dengan definisi baru, yaitu delta eta dibagi delta X ya. Jadi konsep geometri ya, ini konsep geometri biasa ya, trigonometri ya. Jadi sudutnya alfa ya, perubahan dalam arah sumbu Y-nya adalah eta, dan ini kita ketahui adalah delta X ya. Maka kita bisa nyatakan bahwa delta alfa itu sama dengan ya, delta alfa sama dengan delta eta dibagi dengan delta X ya. Nah, begitu juga dengan delta beta yang ini. Jadi delta beta ini bisa kita definisikan sebagai ya, perubahannya dalam arah ini sumbu X ini dibagi dengan bidang yang di bawah dari sudutnya, yaitu delta, ini adalah delta Y. Sehingga kita bisa nyatakan delta beta itu sama dengan delta C dibagi delta Y. Delta C dibagi dengan delta Y yang ini. Oke. Nah, kemudian ya, kita bisa mendefinisikan juga delta C dan delta eta. Kita tahu bahwa delta C ini adalah perubahan posisi kan. Ya, perubahan posisi itu ya, kalau konsepnya dengan menggunakan konsep hukum Newton kedua, bahwa perubahan posisi itu delta X itu sama saja dengan sama saja dengan U dikali delta T kan ya. Karena kita tahu bahwa U sama dengan delta X dibagi dengan delta T ya. Nah, sehingga kita bisa nyatakan delta X ini sama dengan U dikali delta T ya. Sama juga dengan delta C dan delta eta. Jadi delta C yang ini itu sebenarnya perubahan posisi ya. Nah, jadi perubahan posisi itu bisa kita nyatakan dengan ya, persamaan yang ini. Jadi delta C itu adalah U plus du per dy delta Y ya adalah yang ini, U plus du per do per do Y dikali delta Y ya, dikali dengan delta X dikali dengan delta T dikali dengan delta T. Jadi ini bentuk ini sama saja dengan bentuk yang ini, U kali delta T, karena ini delta C itu adalah perubahan dari posisi ya. Nah, ini yang bentuk ini dapat dari mana Pak? Bentuk ini kan ini U itu adalah sebenarnya dia perubahan kecepatan dalam arah sumbu X ya, ditambah dengan U yang di atas ini ya. Jadi perubahan posisinya itu ya, dia mengalami kecepatan di titik yang satu, dan titik yang satunya lagi juga mengalami kecepatan juga. Jadi ada dua titik yang bergerak ya. Satunya yang di bawah sini U, dan satunya lagi yang di atas sini. Jadi yang di atas ini itu didefinisikan sebagai U plus do U per do Y dikali delta Y ya. Karena apa delta Y? Karena ini delta Y-nya. Karena dia bergerak pada titik B ini, dan titik B itu berjarak delta Y dari titik originnya, sehingga kita bisa nyatakan untuk delta eta itu sama dengan U plus do U per do Y dikali delta Y dikali delta T ya. Ini adalah U-nya, yang ini adalah delta T-nya. Nah, tapi itu belum selesai, karena yang kita tuliskan baru yang ini ya, baru yang titik ini. Nah, titik selanjutnya adalah kita menuliskan yang ini ya, kita menuliskan yang ini, bahwa
ini kalau yang di bawah ini dia bergerak ya, berpindah posisi dengan kecepatan u dikali delta t ya. Karena dia posisi originnya di sini u dikali delta t ya. Kenapa kita menuliskan yang ini dulu? Karena sama saja kan kalau delta u kalau delta misalnya itu ini kan sama saja dengan delta x itu kan sama saja dengan delta yang ini dikurangi dengan delta yang ini kan ya. Kalau misalnya kita misalkan delta x itu sama dengan ya, delta x itu sama dengan kan U2 dikurangi U1 ya. U2 dikurangi U1 U2 delta T ya, dikurangi U1 delta T ya. Karena ini kan delta ini kan selisih kan. Jadi U2 dikurangi T delta T U2 dikali delta T dikurangi U1 dikali delta T. U2 nya itu adalah yang ini dikali delta T ya, dikurangi U1 dikali delta T gitu ya. Nah, sehingga kalau ini kita selesaikan ya, maka kita akan mendapatkan ya, ini U kali delta T dikurangi U delta T, ini bisa kita coret ya, tinggallah du per do y dikali delta y dikali delta T. Oke. Nah, selanjutnya untuk delta eta sama. Delta eta kan yang ini ya. Delta eta itu sama dengan ini. Dia itu bergerak secara vertikal. Ya, perubahan secara vertikal. Nah, perubahan secara vertikal itu ya, jadi yang pertama yang jadi originnya adalah yang ini. Berarti yang di sini itu adalah V dikali delta T ya. Nah, sedangkan yang di titik A ini adalah V plus do V per do X dikali delta X. Sama saja dengan yang ini, cuman kalau yang ini dia bergerak secara vertikal. Sehingga dengan cara yang sama kita bisa menuliskan karena delta eta itu adalah yang ini dikurangi yang ini. Oke. Maka kita bisa menuliskan yang ini posisi yang yang luarnya itu sama dengan V plus do V per do X kali delta X delta T dikurangi yang ini V dikali delta T. Ini kalau kita jumlahkan ya, kalau kita selesaikan ini V dikali delta T dikurangi V kali delta T, ini kita bisa coret, tinggallah do V per do X dikali delta X dikali delta T. Oke. Nah, kita udah dapat definisi delta C dan delta eta, dan juga delta alpha dan delta beta. Nah, selanjutnya kita bisa sekarang menghitung laju dari perubahan sudutnya ya. Jadi ingat, kalau laju dari perubahan sudutnya itu kan sama saja dengan perubahan posisi ya terhadap perubahan waktu kan. Oke. Jadi kalau laju dari suatu sudut, deformasi sudut itu adalah perubahan posisi terhadap perubahan waktu. Nah, untuk laju dari deformasi sudut pada bidang XY, pada bidang ini X, ini Y, itu bisa kita nyatakan dengan limit delta T menuju 0, delta alpha ditambah delta beta dibagi delta T ya. Yang ini merepresentasikan perubahan posisi ya, merepresentasikan perubahan posisi, sedangkan yang ini merepresentasikan perubahan waktu ya. Nah, kita tahu bahwa delta alpha itu sama dengan yang ini, delta alpha sama dengan delta eta per delta X, kita tuliskan di sini, ditambah dengan delta beta. Delta beta adalah delta C dibagi delta Y, kita tuliskan di sini.
dibagi dengan delta T. Nah, selanjutnya karena kita sudah mendapatkan definisi dari delta C dan delta eta, ya, maka kita bisa mensubstitusikan yang delta C dengan delta eta dengan yang ini, dan delta C dengan yang ini. Oke, sehingga kita bisa tuliskan laju dari perubahan sudut pada bidang XY itu sama dengan limit delta T menuju 0, ya, delta do V per do X dikali delta X per delta X dikali delta T. Oke, ya, karena ini delta etanya adalah do U. Delta, dia menuliskan, kalau yang ini menuliskan ini dulu ya, menuliskan yang etanya dulu ya, yang etanya dulu. Ya, delta etanya adalah delta etanya adalah yang ini do V per do X dikali delta X dikali delta T, kemudian dibagi dengan delta X. Ya, kemudian ditambah dengan delta C-nya adalah yang ini. Delta C itu sama dengan do U per do Y dikali delta Y dikali delta T dibagi dengan delta Y. Sehingga kalau ini kita selesaikan, ya, maka kita akan mendapatkan do V per do X ditambah do U per do Y. Oke, ini untuk laju perubahan sudut pada bidang XY. Nah, dengan cara yang sama, mulai dari yang ini sampai dengan yang ini, ya, kalian bisa menyelesaikan atau kalian bisa mendapatkan untuk laju perubahan sudut untuk bidang YZ dan untuk bidang ZY, ya. Untuk bidang YZ dan untuk bidang ZY. Nah, maka nanti kalau kalian turunkan dengan menggunakan persamaan dengan menggunakan langkah yang ini dan langkah yang ini, maka kalian akan dapatkan persamaan yang ini 5.19b dan persamaan 5.19c. Ya. Nah, ini saya jadikan sebagai PR untuk video kali ini. Ini PR, ya. PR1. PR-nya adalah, ya, dengan menggunakan langkah yang ini kalian buktikan bahwa persamaan 5.19b dan 5.19c adalah didapat seperti ini. Oke. Baik. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami lagi, ya, maka saya akan jelaskan satu buah contoh terkait dengan deformasi sudut dari partikel fluida. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi diketahui aliran dari sebuah fluida yang viskus, ya, itu terjadi di dalam sebuah celah kecil, ya, di antara lempeng-lempeng yang paralel ini, seperti gambar ini, ya. Jadi aliran itu terjadi di celah ini, yang ini adalah terdiri yang merupakan lempeng-lempeng yang paralel. Jadi dia fluida yang viskus itu mengalir di celah-celah yang kecil ini flow-nya. Oke. Nah, median kecepatan pada celah kecil ini itu diberikan dengan persamaan V sama dengan U dikali Y per H, dengan arahnya adalah arah X, ya, dengan arah X. Ini vektor satuan dari X, kan, di mana U-nya sama dengan 4 mm per sekon dan H-nya sama dengan 4 mm. Kemudian pada T sama dengan 0, ya. Pada T sama dengan 0, segmen garis AC, mana AC? Ini AC, ini A, yang ini C, ya. Dan BD, ya, B dan D, ini B, ini D, ya. Itu ditandai, ya, di dalam fluida dengan sebuah garis silang ini, ya. Dengan sebuah garis silang ini AB, ini A ke B itu garis yang sejajar dengan sumbu X, dan B dan D itu A ke C itu sejajar sumbu X, B dan D itu sejajar dengan sumbu Y, ya. Nah, jadi yang disuruh adalah evaluasi posisi pada titik-titik yang ditandai itu pada saat T sama dengan 5. Jadi pada saat T sama dengan 5,
bagaimana posisi dari titik A, B, C dan D ini, itu ya. Pada saat T-nya sama dengan 5 second. Ya, kemudian gambarkan sketsanya, ya. Kemudian hitung laju dari deformasi sudut dan laju dari rotasi partikel fluida tersebut, ya, di dalam medan kecepatan tersebut. Oke. Baik. Nah, sekarang diketahui bahwa medan kecepatannya adalah V sama dengan UY per H, di mana U sama dengan 4 mm dan H sama dengan 4 mm. U sama dengan 4 mm per sekon, H sama dengan 4 mm. Ya, kemudian partikel itu ditandai pada saat T sama dengan 0, ya, seperti yang digambarkan pada gambar ini. Ya, ditanya adalah posisi-posisi pada titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen pada saat T-nya sama dengan 1,5 second. Disuruh ngeplot. Oke. Kemudian yang kedua, laju dari deformasi sudutnya. Yang ketiga ditanya laju dari rotasi dari partikel fluida tersebut, dan kemudian dikomentari seperti apa hasil-hasil tersebut. Nah, baik, oke, kita udah mengetahui informasi-informasi penting seperti ini, ya, informasi pentingnya. Nah, sekarang untuk medan aliran, yaitu kita tahu bahwa dari medan kecepatan ini, kita tahu bahwa V-nya sama dengan 0, ya. Kecepatan dalam arah sumbu V sama dengan 0, ya, karena di sini nggak ada informasi kecepatan arah sumbu V. Kalau arah sumbu V berarti di sini harus ada J topi, kan, ya. Atau yang dalam arah sumbu Z apalagi K topinya nggak ada informasi K topi, nggak ada informasi J topi. Yang kita ketahui hanya informasi kecepatan dalam arah sumbu X yang ditandai dengan I topi. Oke. Ya, jadi kecepatan dalam arah sumbu V sama dengan 0. Jadi nggak ada gerak vertikal di situ. Nah, kecepatan pada setiap titik itu, ya, kecepatan pada setiap titik ini sama dengan konstan. Ya, jadi kita bisa menuliskan bahwa delta X itu sama dengan U dikali delta T. Oke. Delta X sama dengan U dikali delta T pada setiap titiknya. Nah, pada titik B, ya, maka U-nya sama dengan 3 mm per sekon. Nah, tahu dari mana nih? Oke, saya akan jelaskan bagaimana U-nya sama dengan 3. Ya, jadi kita tahu bahwa, ya, V-nya sama dengan U dikali Y dikali H. Ya, jadi V, ya, itu sama dengan, jadi V sama dengan U, ya, sama dengan, ya, U-nya adalah 4, U besarnya sama dengan 4 dikali dengan Y-nya. Y-nya itu dapat dari mana? Ingat, Y-nya untuk titik B, ini titik B yang mana? Titik B yang ini, ya, berarti Y-nya adalah 3, ya. Kenapa? Karena B itu koordinatnya adalah X, Y, ya, X-nya 2 dan Y-nya 3, ya. Sedangkan ini kita tahu bahwa medan kecepatannya itu dinyatakan dengan Y, ya, U-nya 4, Y-nya adalah 3, oke, dibagi dengan H-nya adalah 4, ya, sehingga U, ya, itu sama dengan, ya, 4 dicoret, kita bisa coret, maka U sama dengan 3 mm per sekon. Oke. Sehingga, ya, karena kita tahu U-nya sama dengan 3 mm per sekon, maka kita masukkan ke sini, maka delta X, ya, delta X untuk titik B ini, ya, perubahan titik B pada arah sumbu X, oke, sama dengan U-nya adalah 3, kita tuliskan 3 dikali dengan T, delta T. Delta T-nya diketahui tadi, kan, mana delta T diketahui sama dengan 1,5, ya kan, belakang ini delta T sama dengan 1,5. Oke. Nah, sehingga kita bisa kalikan 3 kali 1,5 sama dengan 4,5 mm untuk perpindahan apa? Untuk perpindahan dari titik B. Berarti B aksennya ini. Ini B aksen itu, ya, X-nya adalah, ya, untuk X pergerakan dalam arah sumbu X-nya adalah 4,5.
Dengan cara yang sama, ya, kita juga bisa menentukan titik A, titik C, ya, kemudian titik D. Ya, jadi titik A ini akan bergerak ke A aksen, C itu akan bergerak ke C aksen, dan D itu akan bergerak ke D aksen. Ya, jadi A aksen dan C aksen itu sama dengan 3 mm nantinya. D aksen itu sama dengan 1,5 mm. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui bahwa A aksen itu adalah 3 mm dan C aksen juga 3 mm, D aksennya itu adalah 1,5 mm. Bagaimana caranya? Ya, sama seperti cara yang tadi, yang di atas tadi ya. Jadi contohnya misalnya untuk A ya, untuk A. Kita ingin membuktikan bahwa A itu adalah 3 mm pergerakannya dalam arah sumbu X. Oke. Nah, kita tahu bahwa untuk U ya, jadi V sama dengan U itu sama dengan U besar dikali Y dibagi H ya. Untuk titik A ya, U-nya adalah 4 sama seperti itu ya, dikali Y ya. Y pada titik A. Y pada titik A itu berapa? Ya, X-nya 1 berarti Y-nya 2, berarti 2 ya, dibagi dengan H. H-nya adalah 4. Oke. Nah, kemudian kalau ini kita selesaikan, 4 dikali 2 8, 8 dibagi 4 2 ya kan? 2 mm per sekon. Nah, sedangkan delta XA-nya, delta XA itu sama dengan ya, U dikali delta T. U-nya adalah 2 dikali dengan delta T. Delta T-nya adalah 1,5 sekon. Jadi 2 dikali 1,5 sama dengan 3 mm. Berarti untuk A aksen pada sumbu X-nya itu akan bergerak sejauh 3 mm. Sejauh 3 mm. Jadi yang untuk B ya, B atau X, untuk XB itu sama dengan 4,5 dan A-nya sama dengan 3 mm. Yang C-nya juga sama, C aksennya sama ya. Kita gunakan juga untuk C aksen ya. C aksen itu V sama dengan U sama dengan 4 ya, 4 dikali dengan untuk C aksen ini, C aksen itu Y-nya adalah 2 ya. Oke, C aksen itu 2 Y-nya ya, 2 dibagi dengan 4 kan. Oke, sama kan, ini 4 berarti V-nya sama dengan 2 mm per sekon, sehingga delta XC itu sama dengan 2 dikali 1,5 sama dengan 3 mm ya. Nah, kemudian untuk yang D berarti yang D itu untuk yang D V-nya sama dengan U ya, sama dengan U besarnya adalah 4 dikali dengan Y untuk yang D-nya adalah 1 ya. Y D-nya adalah 1, jadi ini X, Y berarti 2,1 ya, dibagi dengan H-nya adalah 4. H-nya adalah 4 ya, ini kita coret, berarti U-nya sama dengan 1 kan, milimeter per sekon kan, sehingga delta XD itu sama dengan 1 dikali 1,5 atau sama dengan 1,5 mm. Nah, jadi sekarang dari sini ini adalah titik awalnya ya, posisi awalnya seperti ini ya. Dan mereka setiap titik ya, A, B, C dan D akan bergerak ke A aksen, B aksen, C aksen dan D aksen ya, dengan melihat pergerakannya dalam arah sumbu X ya. Nah, kita sudah mengevaluasi bahwa pergerakan dalam arah sumbu X dari
setiap titik ini adalah sudah kita tentukan. Jadi pergerakan dalam arah sumbu X pada A itu akan bergerak sejauh 3 mm. Ya, pada B dia akan bergerak sejauh 4,5 mm. Pada C dia akan bergerak 3 mm. Pada D ya, X-nya akan bergerak sejauh 1,5 mm. Jadi X-nya yang bergerak ya. Nah, kalau X-nya bergerak pasti Y-nya juga bergerak. Oke, nah sekarang dari situ kita bisa membuat sketsa ya. Dari sini kan kita tahu. Nah, untuk yang A-nya karena A-nya itu 1,2 ya. Nah, dia bergerak sejauh 3 mm dalam arah sumbu X, maka ini X-nya itu ditambah dengan 3 mm. Berarti X-nya 1 ditambah dengan 3 berarti sama dengan 4 kan. Berarti A-nya akan bergerak dari 1 ke 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti aksennya di sini. Ya, aksennya di sini. Ya. Nah, kemudian untuk yang B aksennya itu X-nya 2, Y-nya 3. Berarti X-nya akan bergerak sejauh apa? Sejauh 4,5 mm. Oke. X-nya akan bergerak sejauh 4,5 mm. Berarti 2 ditambah dengan 4,5. Berarti 6,5 mm. B-nya ya dari 2 ke 6,5. Berarti 6,5-nya di sini 6, ini 6,5. Ini adalah B aksen. Oke. Nah, kemudian C aksen. C aksen dia X, Y 3,2 ya. Berarti X-nya bergerak ya dari 3 ya. Dari 3 bertambah 3 mm. Berarti 3 tambah 3 mm sama dengan 6. Ya, berarti C-nya itu ya akan bergerak di titik 6 ya. Akan bergerak 3 kali ya. 1, 2, 3. Berarti di sini C-nya. Nah, yang terakhir D ya. D aksen itu di awalnya itu koordinatnya 2,1. Dia bertambah, di aksennya akan bertambah 1,5. Berarti 2 ditambah 1,5 jadi 3,5. Di aksennya bergerak 3,5 kali. Berarti bergerak 1,5 kali. Berarti dia di 3,5. Di aksen di 3,5. Ini 3,5 di sini. Ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dari gerak Gerak deformasi ya. Untuk gerak deformasinya. Ya. Nah, jadi dia bergerak pada saat T 1,5 second ya. Titik-titik A, B, C dan D akan bergerak ke A aksen, B aksen, C aksen dan D aksen. Ya, 1,5 second dia bergerak seperti ini. Ya, dia mengalami deformasi. Ya, dari titik seperti ini, titik awalnya ini pada saat T sama dengan 0, kemudian titik pada saat T sama dengan 1,5 dia mengalami deformasi. Baik. Nah, sekarang kita disuruh menentukan laju dari perubahan laju dari deformasi sudut ya. Nah, kita tahu bahwa laju dari perubahan dari deformasi sudut ya, kita sudah definisikan bahwa laju deformasi sudut sama dengan du per do y ditambah do v per do x. Oke. Nah, untuk v-nya tadi kecepatan dalam arah sumbu v sama dengan 0, berarti turunan dari v-nya sama dengan 0. Nah, sedangkan kecepatan dalam arah sumbu X itu adalah U ya. Berarti do turunan dari do U adalah do U Y per H ya, terhadap Y ya. Maka turunan dari ini itu sama dengan ini U dikali 1 per H ya. Jadi U 1 per H ini adalah turunan dari U ya terhadap Y ya. Turunan dari U-nya adalah yang ini terhadap Y ya. Terhadap Y, berarti dia hasilnya adalah U 1 per H ditambah dengan 0. Kenapa 0? Karena tidak ada kecepatan dalam arah sumbu V ya, atau sama dengan U dibagi H. U nya kita tahu adalah 4, H nya kita tahu adalah 4 juga, sehingga laju dari deformasi sudut tersebut adalah ya, 4 dikali 4 mm per sekon dikali
1/4 mm sama dengan 1 per sekon ya, 1 per sekon lajunya ya. Kemudian untuk laju rotasinya ya, ingat kembali pada penjelasan tentang gerak rotasi pada video sebelumnya ya. Kita sudah tahu bahwa gerak rotasi pada video sebelumnya bisa kita nyatakan dengan, karena dia bergerak dalam bidang X dan Y, maka dia sebenarnya bergerak pada sumbu dia berputar pada sumbu Z ya, karena bidangnya X dan Y, maka putarannya adalah pada sumbu Z. Nah, itu kita nyatakan bahwa rotasi pada sumbu Z itu sama dengan setengah ya, ingat setengah dikali do V per do X dikurang do U per do Y ya. Jadi setengah do V per do X, ini turunan kecepatan dalam arah sumbu V itu tidak ada 0 ya, dikurang do U per do Y ya, berarti sama yang kayak tadi itu, turunan dari U nya adalah yang ini terhadap Y nya, maka kita dapat U per H, atau sama dengan ya, minus ya, setengah dikali U nya 4 mm per sekon dikali H nya adalah 4, jadi 1/4 mm, atau sama dengan minus 0,5 per sekon. Ini adalah laju dari rotasi partikel Fourier tadi. Nah, ini kan kita sudah tahu nih bahwa ini adalah definisi dari laju rotasi suatu partikel Fourier. Ya, ini untuk dalam arah sumbu X, dalam arah sumbu Y, dalam arah sumbu Z. Baik. Nah, itu tadi soal tentang deformasi partikel Fourier. Deformasi partikel Fourier untuk deformasi sudut. Nah, sekarang saya akan melanjutkan untuk penjelasan tentang deformasi linear ya. Untuk penjelasan tentang deformasi linear ini ya, akan saya jelaskan pada video berikutnya.